Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berkumpul untuk melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Minggu lalu kita sudah mempelajari 4 sifat Rasul. Ada yang masih ingat apa itu 4 sifat Rasul? Sidik, Sidik, amanah, tabligh, fatona. fatona, Ada yang masih ingat apa itu sidik? benar, Benar. Sidik adalah perilaku benar yang ada pada Rasul. Benar dalam perkataan maupun benar dalam perbuatan. Seperti materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu jujur. Ada yang tahu apa itu jujur? berkata benar, Berkata benar, bagus sekali. Jujur adalah, lebih tepatnya jujur adalah berkata benar atau mengatakan sesuatu yang semestinya dikatakan, tidak ditutupi dan tidak ditambah-tambahi ataupun dikurangi. Jadi mengatakan sesuatu sesuai fakta yang ada. Jujur adalah merupakan sifat yang sangat terpuji. Dan jujur juga merupakan sebuah hal yang sangat mahal. Jujur tidak bisa diganti dengan uang, tidak bisa dibeli ataupun ditukar dengan barang. Ketika kita sudah berperilaku jujur, maka kita akan dipercaya oleh orang lain. Orang lain akan merasa nyaman di samping kita. Orang lain akan merasa tidak ada ancaman di sekitar mereka. Jujur kita harus melaksanakan dimanapun kita berada, baik di rumah ataupun di sekolah. Dari anak-anak, ada yang bisa mencontohkan salah satu perilaku jujur yang ada di rumah? saya Pak, Ya, silakan Fikria. mengembalikan uang kalau kita disuruh orang tua untuk membeli sesuatu di toko. Ada lagi? Kalau disuruh orang tua kita harus selalu berperilaku jujur. Benar sekali. Ya, tepat sekali. Yang pertama, perilaku jujur di rumah yaitu ketika kita disuruh orang tua misalnya membeli garam ke warung. Nah, belikan ibu garam ini, dikasih uang 5.000 sama orang tua. Terus kita pergi ke warung dan ternyata harganya itu garamnya 2.000. Kita itu harus mengembalikan ke orang tua berapa? 3.000. 3.000. Itu merupakan sebuah perilaku jujur yang ada di rumah, yaitu membalikan uang kembalian sesuai dengan apa yang ada. Jadi ketika harga 2.000, ya kita harus mengembalikan 3.000. Jangan harga 2.000 kita mengembalikannya hanya 1.000. Itu merupakan sebuah ketidakjujuran. Yang selanjutnya, berperilaku jujur di lingkungan sekolah. Ada yang bisa mencontohkan? Saya Pak, Ya, silakan Dinar. tidak mencontek saat ujian, Kita mencontek. Selanjutnya, melakukan piket kelas sesuai jadwal. benar sekali. Tidak mencontek itu merupakan sebuah perilaku jujur yang ada di sekolah. Ketika kita mencontek, itu merupakan sebuah perilaku tidak jujur, sehingga ilmu yang nantinya kita dapat itu akan berkurang keberkahannya, akan berkurang kemanfaatannya pada diri kita. Kenapa begitu? Karena di dalamnya ada campur tangan tidak jujur atau bohong. Jadi untuk anak-anak jangan sampai di rumahnya, di sekolah atau dimanapun jangan sampai berperilaku tidak jujur ya. Ya. Aku harap kalian selalu jujur dimanapun kalian berada. Oke, selanjutnya
Bapak akan membagikan sebuah kertas yang di dalamnya terdapat gambar, 4 gambar. 1, 2, 3, 4. Di sini Bapak menginginkan kalian mengidentifikasi dan mempelajari gambar yang ada di kertas ini dan menyimpulkan hikmah yang terdapat dari gambar ini. Hikmah berperilaku jujur. Bapak beri waktu kalian 2 menit untuk mempelajarinya, dan nanti silahkan siapa yang berani untuk mengajukan pendapatnya akan Bapak beri nilai lebih. Bapak beri waktu 2 menit. Oke, waktu sudah selesai. Bapak ingin mendengar pendapat dari kalian satu persatu. Silakan dari Mbak Dinar terlebih dahulu. Iya Pak, dari gambar pertama, setelah saya amati, kalau kita berkata jujur ataupun berperilaku jujur, kita akan disukai banyak teman. Gambar selanjutnya. Nah, untuk gambar yang selanjutnya, itu merasa percaya diri karena apa yang kita katakan dan apa yang kita perbuat itu sesuai dengan fakta. Ya, benar sekali. Selanjutnya yang gambar ketiga dan keempat, Fikria. Gambar ketiga, kita akan disayang Allah karena kita selalu melaksanakan perintahnya. Dan yang keempat, kita dijauhkan dari bala dan musibah, Pak. Benar sekali. Dari keempat gambar ini merupakan ilustrasi dari hikmah kita berperilaku jujur. Gambar pertama apa tadi kata Dinar? Disukai banyak teman, Pak. Disukai banyak teman. Benar sekali. Di sini dicontohkan dengan satu anak dan dikelilingi oleh banyak temannya, yaitu ketika kita berperilaku jujur. Kenapa kok banyak temannya? Karena kita atau orang lain itu dekat dengan kita itu akan merasa nyaman. Kok begitu? Karena kita akan mengatakan sesuatu yang bagaimana faktanya begitu, tidak membuat-buat dan tidak menambah-nambahi, maka orang lain akan senang pada kita. Yang selanjutnya yaitu apa tadi Mbak Dina? Percaya diri. Percaya diri, benar sekali. Di sini ada seorang anak laki-laki sedang memegang tasnya dan merasa mantap untuk pergi ke sekolah. Jelas sekali dia merasa percaya diri karena dia melaksanakan tugasnya dengan benar dan berperilaku sesuai apa yang dikatakannya. Itu merupakan hikmah dari perilaku Jujur. jujur. Yang gambar ketiga, Fikria? Disayang Allah. Disayang Allah. Disayang Allah. Kenapa kok bisa disayang Allah? Karena selalu melaksanakan perintahnya. Benar sekali. Berperilaku jujur, berkata jujur, itu merupakan salah satu perintah Allah. Karena Rasulullah telah mencontohkannya dalam sifat-sifatnya, yaitu tadi apa? Sidik. Benar. Berperilaku jujur dekat dengan Allah. Kenapa begitu? Karena kita terhindar dari dosa bohong. Satu kali kita bohong, maka kita akan terus-terusan berbohong. Kenapa kok bisa begitu? Ada yang tahu? Karena ketika kita satu kali berbohong, maka kita akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Kita akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Maka dari itu kita harus berperilaku jujur sehingga kita terhindar dari sifat pembohong dan kita akan dicintai oleh Allah. Yang gambar terakhir, ini gambar orang yang foto bersama polisi. Kira-kira ini sedang diapain? Ditilang yaitu kenapa kok ditilang? Karena melanggar. Itu merupakan suatu perilaku yang tidak jujur. Melanggar rambu lalu lintas. Sehingga kita terhindar dari polisi ketika kita berbuat jujur. Ketika kita tidak berperilaku jujur, kita akan mendapat mara bahaya, mendapat kesusahan, mendapat sebuah bencana. Ini Allah menurunkan bencana melalui siapa? Melalui polisi, yaitu menilang seorang yang melanggar di jalan raya. Ketika Allah menurunkan bencana melalui alam, yaitu datangnya tanah longsor, banjir bandang, dan tsunami. Itu ketika di alam. Bapak harap kalian bisa melaksanakan hikmah dari perilaku jujur ini, sehingga kalian mampu
mendapatkan teman yang banyak, menjadi seseorang yang percaya diri, dekat dengan Allah, dan terhindar dari balak dan musibah Allah. Baiklah, apakah ada yang ditanyakan perihal perilaku jujur ini? Tidak Tidak ada, ada, Pak. Tidak ada ya. Bapak rasa materi kita hari ini sudah jelas, yaitu pertama tentang pengertian jujur. Coba Dinar, definisikan kembali apa itu pengertian jujur. Jujur adalah perbuatan dan perkataan yang sebenar-benarnya sesuai fakta yang ada tanpa mengurangi atau menambahi. Benar sekali, lebih tepatnya yaitu perilaku jujur ketika kita mengatakan atau berperilaku sesuai dengan fakta yang ada, tidak menambahi ataupun mengurangi. Jadi kita harus berperilaku jujur dimanapun kita berada. Untuk Fikria, silakan mencontohkan perilaku jujur yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah, masing-masing satu saja. Kalau di rumah kita disuruh orang tua untuk membeli sesuatu, kalau ada kembaliannya kita harus kembalikan uangnya dengan sesuai atau benar. Kalau di sekolah kita tidak boleh mencontek saat ujian. Ya, benar sekali. Ketika kita dimintai tolong oleh orang tua membeli sebuah garam misalnya, jadi kita itu harus sesuai harga yang kita beli dengan kembalian yang kita berikan kepada orang tua kita. Itu adalah contoh perilaku jujur. Maupun di sekolah yaitu tidak boleh mencontek. Baiklah, Bapak rasa kalian sudah memahami materi pada hari ini. Nanti di rumah jangan lupa materi ini dibuka lagi, dipelajari lagi. Dan Bapak akan memberikan kalian tugas, yaitu nanti di rumah siapkan sebuah kertas HBS dan nanti ditulis nama serta nomor absen dan kelas kalian. Di bawahnya nanti dituliskan perilaku jujur apa yang sudah kalian lakukan di rumah ataupun di sekolah. Bapak tunggu minggu depan, Bapak akan tagih. Jangan sampai kalian lupa atau Bapak hukum berdiri di depan kelas. Baiklah, Bapak harap kalian bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, sehingga kita nanti bisa merasakan hikmah dari perilaku jujur tersebut. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama.